Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Alina. Saya dari A2 PGSD 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan di negara Qatar. Langsung saja ke materi pertama. Yang pertama ada profil negara Qatar. Qatar adalah negara kecil namun kaya di Timur Tengah. Terletak di semenanjung Arab. Ibu kotanya adalah Doha. Negara ini dikenal karena kekayaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas alam, yang menjadi tulang punggung ekonominya. Qatar memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Dipimpin oleh Emir, Qatar menganut sistem monarki absolut. Visi Qatar 2030 berfokus pada pengembangan pendidikan, infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi. Setelah itu, Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 dan menambah reputasi globalnya. Selanjutnya ada sistem pendidikan di negara Qatar. Yang pertama ada pendidikan dasar atau bisa disebut primary education, yaitu pendidikan dasar Qatar wajib dan gratis di sekolah-sekolah negeri. Pendidikan dasar berlangsung selama 6 bulan dari kelas 1 hingga kelas 6. Yang kedua ada pendidikan persiapan atau disebut preparatory education. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa melanjutkan ke pendidikan persiapan yang berlangsung selama 3 tahun dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang selanjutnya ada pendidikan menengah atau disebut secondary education. Tahapan ini berlangsung selama 3 tahun dari kelas 10 sampai kelas 12, di mana siswa dapat memilih antara jalur akademik atau jalur kejuruan, tergantung pada minat dan bakat mereka. Yang keempat ada pendidikan tinggi atau disebut higher education. Qatar memiliki beberapa universitas lokal dan cabang dari universitas internasional seperti Hamad bin Khalifa University, Carnegie Mellon University, dan Weill Cornell Medicine Qatar yang berlokasi di Education City. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Yang ke-1 ada ketergantungan pada guru asing. Sebagai guru besar di sekolah Qatar adalah ekspatriat, sehingga ada tantangan dalam mempertahankan standar kualitas pengajaran yang konsisten. Yang kedua ada kesenjangan gender. Meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan Qatar telah meningkat, kesenjangan gender juga di beberapa bidang studi, terutama dalam STEM masih ada. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan di Qatar. Sistem kurikulum pendidikan di Qatar telah mengalami banyak transformasi, terutama dalam 2 dekade terakhir untuk menyesuaikan dengan standar pendidikan global. Qatar mengadopsi pendekatan pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan standar internasional yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bersaing di dunia global. Berikut adalah beberapa poin utama terkait kurikulum pendidikan di Qatar. Yang ke-1 ada kurikulum nasional Qatar. Qatar memiliki Supreme Education Council atau disebut SEC yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan kurikulum nasional. Kurikulum ini mencakup semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sehingga menengah. Fokus kurikulum nasional ini adalah pada bahasa Arab, pendidikan Islam, matematika, dan sains.
Kurikulum ini dirancang untuk memastikan siswa memahami nilai-nilai banyak lokal, etika, dan agama Islam, sambil tetap memberikan pemahaman yang kuat tentang sains dan teknologi. Yang kedua ada kurikulum internasional di sekolah swasta. Selain kurikulum nasional juga banyak sekolah swasta di Qatar yang mengadopsi kurikulum internasional seperti kurikulum Inggris, British Curriculum. Yang kedua ada kurikulum Amerika. Yang ketiga internasional baccalaureate atau disebut IB. Sekolah internasional ini biasanya melayani komunitas ekspatriat yang cukup besar di Qatar, terutama di kota Doha. Sekolah-sekolah ini mematuhi standar pendidikan global yang banyak dari mereka menawarkan sertifikasi internasional yang diakui di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pendidikan Qatar. Yang pertama ada kelebihan. Yang kesatu, reformasi pendidikan. Qatar telah menerapkan reformasi pendidikan yang signifikan melalui program seperti Education for a New Era atau disebut EFNE yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil dari reformasi ini terlihat pada peningkatan skor dalam ujian internasional seperti PISA dan meningkatkan kinerja guru. Yang kedua ada dukungan pemerintah. Pemerintah Qatar berkomitmen untuk mendanai pendidikan secara besar-besaran, terutama melalui Qatar Foundation yang mendukung pengembangan pendidikan sains dan penelitian. Ini termasuk penggunaan Education City yang merupakan pusat pendidikan dengan banyak institusi pendidikan terkemuka. Yang ketiga ada akses ke pendidikan tinggi berkualitas. Qatar menyediakan akses ke berbagai institusi pendidikan tinggi internasional, meningkatkan kompetisi dan kualitas pendidikan. Education menampung banyak universitas terkemuka dari Amerika Serikat dan negara lainnya. Selanjutnya ada kekurangan. Yang kesatu, ketergantungan pada ekspatriat. Meskipun ada peningkatan dalam pendidikan lokal, Qatar masih bergantung pada tenaga kerja asing. Yang kedua, kualitas pendidikan tidak merata. Meskipun ada peningkatan dalam pendidikan internasional, masih ada tantangan dalam meratakan kualitas pendidikan di semua tingkat. Sekolah-sekolah lokal juga mungkin tidak selalu memiliki fasilitas dan kualitas pengajaran yang sama baiknya dengan sekolah internasional. Yang ketiga ada masalah sosial dan budaya. Pendidikan di Qatar juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi sekolah dan budaya. Dengan perbedaan mengenai dampak dan pendidikan internasional terhadap identitas lokal dan pemahaman lintas budaya. Ada juga gaji guru di negara Qatar, yaitu bervariasi tergantung pada pengalaman, kualitas, dan jenis sekolahnya, tempat mereka bekerja, atau sekolah internasional atau lokal. Rata-rata gaji seorang guru di Qatar itu berkisaran antara kar 10.000 hingga kar 20.000 per bulan, atau sekitar 42 juta sampai 84 juta. Dengan guru di sekolah internasional sering juga menerima gaji yang lebih tinggi. Selain itu, banyak guru juga menerima tunjangan seperti akomodasi, tiket penerbangan tahunan, dan asuransi kesehatan yang menambah total potensi mereka. Baik, sekian dari presentasi saya. Maka dari itu, saya akan menutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.